surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau memberikan kami kesempatan lagi untuk kami boleh beribadah bersama Tuhan Yesus. Saat ini kami mau Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati Tuhan firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan pimpin, Tuhan urapi dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Supaya setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi setiap mereka yang mendengarkan Tuhan Yesus. Engkau berkati firman-Mu Tuhan, urapi firman-Mu Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan kuat kuasa-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan. Engkau pimpin pemberitaan firman-Mu Tuhan. Dari awal pertengahan sampai kepada tamatnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat siang saudara-saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berikan kita kesempatan lagi untuk kita beribadah. Kembali lagi kita mendengarkan firman Tuhan. Kalau waktu hari Kamis yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Saat ini saya khotbah juga masih ada hubungannya dengan hari kenaikan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, khotbah saya pada saat ini adalah berjudul Menanti Janji Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita lihat, kita mundur kepada peristiwa Paskah. Kita tahu Paskah itu adalah hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus mati, pada hari ketiga Yesus bangkit. Setelah Yesus bangkit, firman Allah mengatakan Yesus ada beberapa kali menyatakan diri kepada murid-muridnya. Kepada orang-orang yang dikasihinya. Sama-sama kita mau belajar, kita lihat saudara-saudara. Kalau saudara lihat di dalam kitab Markus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-9. Di situ dikatakan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Waktu minggu lalu kita melihat, kita mendengar kenapa Yesus pertama kali menyatakan diri kepada Maria Magdalena. Karena Yesus tahu Maria Magdalena sangat mengasihi Yesus. Maria Magdalena di dalam kehidupannya memprioritaskan Yesus. Sebab itu Yesus mengutamakan Maria. Saudara-saudara, pada waktu hari kebangkitannya, dia nyatakan diri kepada Maria sebagai orang yang pertama menyaksikan bahwa Yesus sudah bangkit. Sebagai orang pertama yang tahu bahwa Yesus sudah bangkit, Maria Magdalena. Di dalam Markus pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-9. Lalu yang kedua, saudara-saudara, kita lihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-33. Di situ diceritakan bahwa ada 2 orang murid yang dalam perjalanan dari Yerusalem mereka akan pergi ke Emmaus. 2 murid itu adalah Kefas dan Kleopas. Mereka sedang berbincang-bincang dalam perjalanan, tiba-tiba datang satu orang. Ikutan nimbrung saudara, ikutan ngobrol, ikutan berbincang-bincang dengan mereka, menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu pada saat mereka sudah mulai gelap, dalam perjalanan mereka sudah mulai gelap, mereka mengajak tamunya itu untuk mampir. Lalu Yesus mampir, saudara-saudara, pada waktu mereka mau makan malam, dikatakan dalam firman Tuhan, Yesus mengambil roti, lalu Yesus memecah-mecahkan roti, baru mata mereka celik, saudara. Baru mereka sadar kalau itu adalah Yesus. Kenapa? Karena mereka melihat tanda luka di tangan Yesus. Tanda luka bekas paku di tangan Yesus. Yesus mengambil roti lalu memecah-mecahkannya, membagikan kepada mereka, lalu mata mereka celik. Tapi pada saat mereka sadar bahwa itu Yesus, Yesus sudah
tidak ada dari situ. Yesus sudah pergi, saudara-saudara. Yesus sudah menghilang. Karena tubuh kebangkitan itu adalah tubuh bisa tembus tembok, saudara. Nggak bisa dibatasi dengan apapun ya, saudara. Itu tubuh kebangkitan. Beda dengan tubuh jasmani yang seperti tubuh kita ini, saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-6. Di situ kalau saudara lihat, Petrus berkata kepada teman-temannya, dia katakan, aku hendak menangkap ikan. Aku hendak menjala ikan. Kenapa? Karena dia pikir Yesus sudah tidak ada. Dia lupa padahal Yesus sudah beberapa kali menyatakan diri, saudara. Ya, saudara-saudara, waktu Maria kasih tahu Yesus sudah bangkit, berarti dia sudah tahu Yesus sudah bangkit. Tapi dia lupa, dia pikir, sekarang saya mau menangkap ikan. Lalu teman-temannya bilang, saya ikut. Akhirnya murid-murid yang lain juga ikut sama-sama dengan Petrus menangkap ikan. Saat mereka hari sudah malam. Mereka ada di tengah danau. Mereka menjala ikan semalam-malaman, kata firman Tuhan. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Lalu tiba-tiba Yesus datang, Yesus bertanya kepada mereka. Kepada Petrus, adakah lauk pauk padamu? Kata Tuhan Yesus bilang. Semalam-malaman kami menangkap ikan, tidak satu pun yang kami dapat, katanya. Lalu Yesus katakan, labuhkan pukatmu di sebelah kanan. Lalu dia labuhkan pukatnya di sebelah kanan. Apa yang terjadi, saudara? Begitu dia labuhkan pukatnya di sebelah kanan, lalu mereka tarik, ternyata ikan banyak di sana yang mereka jala, saudara. Firman Allah mencatat ada 153 ekor ikan besar-besar, ikan besar-besar yang mereka tangkap. Pada saat Petrus tahu itu adalah Yesus, dia mau masuk ke dalam air, ternyata mereka tahu-tahu sudah sampai di pinggir, sudah sampai di tepi danau. Itu. Lalu begitu mereka sudah sampai di tepi, lalu mereka melihat sudah ada ikan bakar di sana, saudara. Yesus sudah siapkan sarapan buat mereka. Itu yang ketiga, saudara. Lalu yang keempat, di dalam Lukas pasalnya yang ke-24, ayat 36. Di situ Yesus menyatakan diri kepada 11 murid. Waktu mereka berkumpul bersama-sama, lalu Yesus menyatakan diri kepada murid-murid ya. Lalu yang kelima dikatakan Yesus menyatakan diri yang kelima dalam Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-27. Yesus menyatakan diri kepada Thomas. Di situ juga murid-murid sedang berkumpul, saudara. Mereka menceritakan bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi Thomas berkata, aku belum mau percaya kalau aku belum menusukkan jariku, katanya, ke bekas lukanya Yesus. Lalu Yesus menampakkan diri. Yesus panggil Thomas. Thomas, silakan, katanya. Masukkan jarimu, katanya. Lalu Thomas baru percaya. Sebab itu Tuhan Yesus katakan, saudara-saudara, di dalam ayatnya yang ke-30, berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat, katanya. Thomas, dia baru mau percaya. Karena apa? Dia sudah melihat. Tetapi firman Allah katakan, Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Saudara-saudara, kita percaya kepada Yesus. Walaupun kita tidak melihat. Firman Tuhan bilang, kita berbahagia, puji Tuhan, saudara. Kita lanjut terus, saudara-saudara. Lalu setelah itu hari ke-40 Tuhan Yesus naik ke sorga. Tuhan Yesus setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, menyatakan diri beberapa kali kepada murid-muridnya. Lalu pada hari yang ke-40 Yesus naik ke sorga. Jadi saudara, waktu hari Kamis kita memperingati hari kenaikan Tuhan, itu hari ke-40 dari kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus naik ke sorga. Nah, sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus sempat berpesan kepada murid-murid, saudara. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama.
Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Tolong bacakan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, Yesus sebelum naik ke sorga, Yesus berpesan kepada murid-murid. Karena apa, saudara-saudara? Yesus merasa terbeban karena dia harus naik ke sorga. Murid-murid ini harus ada yang menyertai murid-murid. Saudara-saudara, itu apa? Pesan dari janji daripada Bapa. Ya, dikatakan Yesus katakan, jangan tinggalkan Yerusalem. Yang menyaksikan pesan Yesus, yang mendengar pesan Yesus, kalau saudara lihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 6, di situ dikatakan lebih dari 500 orang yang mendengar pesan itu. Katakan, jangan tinggalkan Yerusalem. Pesan Yesus dikatakan, jangan tinggalkan Yerusalem yang pertama. Yang kedua dikatakan, melainkan menanti janji Bapa. Menanti janji Bapa. Menanti janji Bapa yang kamu dengar daripadaku, katanya. Apa itu janji Bapa? Janji Bapa yaitu kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang akan dicurahkan kepada murid-murid. Kuasa Roh Kudus yang akan dicurahkan kepada orang yang percaya. Murid-murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus katakan, Yohanes membaptis kamu dengan air. Tetapi sedikit waktu lagi katanya, kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan menyertai orang percaya. Roh Kudus akan menyertai gereja Tuhan. Nah, Yesus naik ke sorga, tetapi Roh Kudus yang akan menyertai gereja Tuhan. Roh Kudus yang menyertai orang percaya. Kalau Yesus masih ada di dalam dunia ini, terbatas dengan keberadaan tubuhnya sebagai manusia. Yesus ada di Israel sana, dia nggak bisa ada di Indonesia, saudara. Tetapi kalau Roh Kudus, dia bisa hadir di mana-mana. Amin, saudara. Sehingga terciptalah lagu mengatakan, di seluruh dunia katanya, Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia Roh Allah sanggup bekerja. Di seluruh dunia Roh Allah bisa bekerja. Karena apa? Dia Roh. Roh itu seperti angin, dia bisa hadir di mana-mana tempat. Dia tidak terbatas tempat, dia nggak dibatasi dengan ruang. Dia tidak dibatasi dengan tempat. Dia bisa hadir di mana-mana. Itulah Roh Kudus yang akan menyertai gereja Tuhan, yang akan menyertai orang yang percaya, yang akan menyertai murid-murid pada waktu itu, saudara. Tetapi mereka harus menunggu di Yerusalem. Nah, saudara-saudara, dikatakan setelah Yesus berpesan itu, saudara, kalau kita lihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-24, Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang di Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan. Dikatakan pada waktu Yesus mau naik ke sorga, Yesus mengajak murid-muridnya, mereka berada di dekat Betania. Dikatakan di dalam Lukas pasalnya yang ke-24 ini, saudara.
Setelah Yesus berpesan kepada murid-murid, dikatakan firman Tuhan, Yesus terangkat naik. Pada waktu Yesus terangkat naik, dikatakan Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka. Saat Yesus terangkat naik, Yesus memberkati mereka. Lalu Yesus terangkat naik, memberkati mereka. Lalu respon murid-murid, dikatakan tadi kita sudah dengar bahwa murid-murid langsung sujud menyembah Yesus. Satu pemandangan yang luar biasa, saudara. Yesus sedang memberkati mereka. Waktu Yesus terpisah dari mereka, Yesus dalam keadaan memberkati murid-murid. Saat Yesus mau meninggalkan mereka untuk naik ke sorga, Yesus memberkati murid-murid, saudara. Sebab itu, sebagai ungkapan rasa syukur murid-murid, mereka sujud menyembah Yesus. Buat berkat yang Tuhan berikan, saudara. Satu pemandangan yang luar biasa. Lalu dikatakan setelah Yesus sudah masuk ke awan-awan, dia naik ke sorga. Lalu dikatakan tadi dalam kita dengar bahwa murid-murid kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Terjemahan lama dia berkata, mereka kembali ke Yerusalem dengan penuh sukacita. Karena apa? Mereka merasakan berkat Tuhan. Mereka merasakan berkat Tuhan yang luar biasa yang mereka alami saat itu. Berkat yang mereka terima daripada Tuhan gak bisa diungkapkan dengan kata-kata, saudara. Sebab itu mereka bersukacita, katanya. Mereka kembali ke Yerusalem seperti firman Tuhan, pesan Tuhan Yesus katakan, jangan tinggalkan Yerusalem. Mereka harus tinggal di Yerusalem sampai mereka menerima janji Tuhan, sampai mereka menerima janji Bapa. Mereka harus tinggal di Yerusalem. Mereka harus menanti janji Bapa di Yerusalem. Dikatakan setiap hari mereka berada di dalam bait Allah, memuliakan Tuhan. Saudara, bagaimana di dalam penantian mereka, di dalam mereka menanti janji Tuhan. Bagaimana dalam penantian mereka, di dalam mereka menanti janji Tuhan. Apa yang mereka lakukan di Yerusalem? Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat berapa nih? Kisah Rasul pertama ayatnya yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka bertekun bersehati di dalam doa. Di dalam mereka menanti janji Tuhan. Dalam mereka menanti janji Bapa, yaitu Roh Kudus, mereka bertekun, bersehati. Mereka berkumpul di kamar loteng Yerusalem, tempat mereka tinggal. Mereka berkumpul, mereka bertekun, mereka bersehati di dalam doa. Menanti janji Tuhan, menanti janji Bapa. Yaitu Roh Kudus yang akan dicurahkan kepada gereja Tuhan oleh Bapa di sorga. Bapa akan kirim Roh Kudusnya kepada gereja Tuhan. Tapi mereka harus bertekun. Mereka harus bersehati. Mereka harus berdoa dalam mereka menanti janji Tuhan, saudara. Saudara-saudara, apa itu Roh Kudus? Dikatakan Roh Kudus itu yang akan menyertai orang percaya.
Setelah Yesus naik ke sorga, Roh Kudus yang menggantikan posisi Yesus dalam menyertai orang percaya. Nah, Roh Kudus itu apa? Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal pertama ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus, ayat ini katakan Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Karena perhatikan kata-katanya ini, tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Berarti gereja Tuhan, orang percaya, para rasul, mereka akan menerima kuasa kalau apa? Roh Kudus turun. Kalau Roh Kudus itu mengurapi mereka. Kalau Roh Kudus itu hadir di dalam hidup mereka. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa yang dimiliki gereja Tuhan, kuasa yang dimiliki orang percaya adalah kuasa untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Amin, saudara. Untuk menjadi saksinya Tuhan. Untuk menjadi alatnya Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi saksinya Tuhan? Kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk kita menjadi saksi. Termasuk juga di dalam memberitakan firman Tuhan. Perlu urapan Roh Kudus. Dalam kita bersaksi perlu urapan Roh Kudus. Di dalam kita melayani kita perlu urapan Roh Kudus. Di dalam menjalani kehidupan ini, kita perlu Roh Kudus menuntun kehidupan kita. Membawa kita kepada jalan kebenaran. Kata firman Tuhan. Kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus, kita bisa salah di dalam kita melangkah, saudara. Kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus, kita bisa salah. Kita nggak tahu mana yang baik. Kita nggak tahu jalan mana yang baik. Tetapi dengan pimpinan Roh Kudus akan membawa kita, akan menuntun kita kepada kebenaran, kata firman Tuhan. Roh Kudus akan membawa kita kepada kebenaran. Roh Kudus akan menuntun kita, memimpin kita, memimpin di dalam setiap langkah kehidupan kita. Roh Kudus akan menuntun kita untuk kita dapat mengerti apa itu kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan menuntun kita untuk kita dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita nggak bisa mengerti apa maksud dari firman Tuhan. Apa maksud daripada firman Tuhan itu. Tetapi dengan pimpinan Roh Kudus bukakan pengertian kita. Roh Kudus bukakan hikmat, pengertian di dalam pikiran kita untuk kita dapat memahami akan firman Tuhan, untuk kita dapat mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kita sebagai gereja Tuhan pada akhir zaman ini. Kita perlu Roh Kudus, saudara. Kita perlu urapan Allah. Haleluya. Kalau murid-murid menanti Roh Kudus dengan bertekun, bersehati di dalam doa. Begitu juga kita sebagai gereja Tuhan pada akhir zaman ini.
Kita perlu Roh Kudus, saudara, untuk menuntun kehidupan kita. Untuk memberikan pengertian kepada kita tentang firman Tuhan. Untuk memberikan pengertian kepada kita, untuk kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Kita perlu urapan Roh Kudus. Roh Kudus itu dia akan tinggal di dalam kita, saudara. Di dalam dia menuntun kita, dia bukannya di samping kita, di kiri kanan kita, atau di depan kita, di belakang kita. Tetapi dia ada di dalam kita. Haleluya. Dia bertahta di dalam hati kita. Dia bertahta di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau buka hati untuk dia, dia akan tinggal dan masuk di dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Syukur bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saat kita merasakan kadang-kadang kita merasa seperti ada sesuatu di dalam sesuatu yang akan terjadi di dalam kehidupan ini. Roh Kudus sudah kasih tahu sama kita, saudara. Roh Kudus sudah kasih tahu, dia bicara lewat suara hati kita. Pada saat dia bicara, itu yang saya sering lakukan. Pada saat Roh Tuhan bicara, saya datang menyembah Tuhan. Saya sujud menyembah Yesus. Saat itu saya rasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Saya rasakan jamahan Tuhan. Sebelum suami saya meninggal, Tuhan sudah persiapkan, Tuhan sudah kasih tahu, Tuhan sudah persiapkan, Tuhan sudah kuatkan kami, saudara-saudara. Itu kalau ada Roh Kudus di dalam kita. Apa yang akan terjadi, Tuhan sudah kasih tahu, saudara. Sehingga saat terjadi kita nggak kaget, karena Tuhan sudah kasih tahu, Tuhan sudah persiapkan kita. Tuhan sudah kuatkan kita dulu, saudara. Roh Kudus luar biasa. Roh Kudus itu penghiburan. Roh Kudus itu yang menjadi penghibur bagi saya. Roh Kudus itu yang menjadi perlindungan bagi saya. Roh Kudus itu yang menjadi pemimpin di dalam kehidupan kita. Saat saya mau melayani, Roh Kudus yang berikan firman untuk saya sampaikan. Saat saya mau melayani, saya bertanya, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan? Dan Tuhan berikan firman-Nya lewat Roh Kudus-Nya, Tuhan. Saya menyerah kepada pimpinan Roh Kudus. Setiap kali saya mau melayani, saya harus bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya sampaikan kepada jemaat-Mu? Tuhan, apa yang harus saya sampaikan kepada umat-Mu, Tuhan? Tuhan yang tahu. Yesus, terima kasih Tuhan.
Itulah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Apakah saudara juga mau dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah saudara di rumah juga mau dituntun oleh Roh Kudus? Apakah saudara di rumah juga mau dihiburkan, ditolong oleh Roh Kudus? Dia rindu menjamah saudara. Asalkan kita juga rindu akan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita mau seperti murid-murid saudara. Bertekun, bersehati. Walaupun saudara berdoa di rumah masing-masing. Karena saat ini kita dibatasi dengan keadaan. Roh Kudus gak bisa dibatasi saudara. Keadaan boleh membatasi kita, tetapi Roh Kudus dia tidak dapat dibatasi. Dia tetap bisa bekerja. Di seluruh dunia dia bisa bekerja. Di rumah saudara dia juga bisa bekerja. Amin. Asalkan saudara datang dengan penuh kerinduan. Dia mau menjamah saudara. Dia mau memenuhi saudara. Dia mau menguasai saudara. Asal saudara buka hati untuk dia. Izinkan dia bekerja di dalam kehidupan saudara. Izinkan dia menjamah hati saudara. Izinkan dia menjamah kehidupan saudara. Dia akan menuntun kehidupan kita. Membawa kita kepada jalan kebenaran. Membawa kita kepada kemenangan. Dalam kita menghadapi setiap tantangan. Dalam kita menghadapi setiap persoalan. Roh Kudus memberikan kita pertolongan. Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk menghadapi setiap tantangan. Sebab itu Rasul Paulus dia berkata, aku cakap. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Karena dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepadanya. Sehingga dia dapat cakap menanggung segala sesuatu. Tuhan jadikan Paulus bukan manusia super. Paulus itu sama dengan saudara dan saya. Sama dengan kita. Tapi Paulus selalu buka hati untuk Tuhan. Dia peka terhadap suara Tuhan. Bagaimana dengan saudara yang ada di rumah? Apakah saudara peka terhadap suara Tuhan? Izinkan dia mau menjamah hati saudara. Izinkan dia mau bekerja di dalam kehidupan saudara. Kita hidup pada akhir zaman ini, kita perlu urapan Roh Kudus. Yang memberikan kita kekuatan untuk kita dapat bertahan di dalam kita mengiring Tuhan. Tuhan tolong kepada kita semua. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pelawatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Buat firman-Mu Tuhan. Kau meteraikan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan sidang jemaat Tuhan yang menyaksikan acara ini dari rumah mereka masing-masing Tuhan. Engkau lawat mereka Tuhan. Engkau jamah mereka Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kehidupan mereka. Jamah hati mereka Tuhan Yesus. Hingga mereka dapat merasakan hadirat. Dapat merasakan jamahan-Mu Tuhan. Dapat merasakan berkat-Mu, kekuatan yang daripada Tuhan menjadi bahagian di dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus. Tanamkan setiap firman-Mu Tuhan. Engkau meteraikan setiap firman-Mu Tuhan di dalam setiap kami
yang mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami semua Tuhan. Sehingga boleh membawa kami semakin setia di dalam kami mengiring Engkau Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Berkati rumah-rumah tangga mereka Tuhan. Cukupkan apa yang menjadi keperluan sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus. Nama-Mu dipuji, dipermuliakan, ditinggikan Tuhan. Berkati pemerintah kami Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, Tuhan Yesus di dalam mereka, Tuhan Yesus sebagai pejabat negara Tuhan, Engkau berkati mereka boleh bertindak dengan jujur Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan percayakan kepada mereka Tuhan, Engkau berkati Tuhan Yesus. Di dalam mereka menangani Tuhan Yesus Tuhan, wabah corona ini Tuhan, mereka dapat menangani dengan tepat, dengan baik Tuhan Yesus, sehingga wabah ini boleh cepat berlalu. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang tolong negara kami ini Tuhan, supaya dapat cepat berlalu corona ini Tuhan. Kami boleh kembali lagi dapat beribadah bersama-sama Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus mereka para medis yang menangani pasien corona Tuhan Yesus, baik para dokter, perawat semua, para Tuhan Yesus Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan. Mereka sudah meninggalkan keluarga mereka untuk merawat pasien yang kena corona ini. Sebab itu Tuhan, tolong mereka, berkati mereka Tuhan Yesus. Tuhan berkati semua mereka yang membantu Tuhan Yesus. Tuhan, begitu juga para sponsor yang Tuhan Yesus turut ambil bagian di dalamnya Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan Yesus. Biarlah nama-Mu kami permuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih saudara-saudara. Marilah kita terima berkat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang dan kecintaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan, dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Kita yang sudah diberkati Tuhan, kita sama-sama mau berseru, haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.